Jadi nasabah pinjol ini punya karakter atau mindset atau sikap yang sama terhadap kondisi keuangannya, yaitu gali lubang, tutup lubang. Nah, ini yang akan saya bahas, karena kalau kita bisa lepas dari ini, teman-teman bisa lepas dari mindset, dari karakter, dari watak, dari sikap, gali lubang, tutup lubang, maka entah pinjol, rentenir, investasi bodong, atau apapun, Anda akan terbebas dari ini semua. Jadi awalnya adalah dari gali lubang, tutup lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arli Kurnia. Kali ini saya masih membahas tentang pinjol. Bagaimana teman-teman ini bisa segera terlepas dari jeratan pinjol, baik yang legal maupun yang ilegal. Ini bukan masalah legal ataupun ilegal. Ini bukan masalah yang sesimpel itu ya, diberantas terus kemudian bisa bebas gitu aja. Karena sebetulnya saya mengamati ya, sudah beberapa tahun yang lalu, bahkan video tentang pinjol, bagaimana mengatasi pinjol ini sudah saya pernah bahas 2 tahun yang lalu ya. Zaman itu belum seperti sekarang semakin marak gitu. Nah, karena sudah semakin membesar dan semakin meresahkan, maka pemerintah bertindak. Saya ucapkan terima kasih juga. Dan kali ini saya ingin membahas lebih detail lagi tentang bagaimana sih sebetulnya masyarakat bisa terkena pinjol. Sebetulnya kalau menurut saya tidak hanya pinjol saja gitu, tetapi karakter gali lubang tutup lubang ini adalah karakter yang mirip-mirip, karakter yang dimiliki oleh hampir setiap nasabah pinjol gitu ya. Jadi nasabah pinjol ini punya karakter atau mindset atau sikap yang sama terhadap kondisi keuangannya, yaitu gali lubang, tutup lubang. Nah, ini yang akan saya bahas, karena kalau kita bisa lepas dari ini, teman-teman bisa lepas dari mindset, dari karakter, dari watak, dari sikap, gali lubang, tutup lubang, maka entah pinjol, rentenir, investasi bodong, atau apapun, Anda akan terbebas dari ini semua. Jadi awalnya adalah dari gali lubang, tutup lubang. Ini mindset, ini karakter. Nah, saya akan bahas ini. Kenapa orang sampai kena gali lubang, tutup lubang? Kenapa orang sampai setiap saat dia berpikir aku pinjam duit, terus nanti duitnya belum lunas, dia pinjam lagi, dan ini sering kali terjadi. Ya, sering kali terjadi. Dan kalau sudah seperti ini, utangnya sudah tambah banyak, lama-lama utang itu nggak dihitung. Coba Anda kembalikan kepada diri masing-masing. Apabila Anda punya kondisi gali lubang, tutup lubang, apakah utang Anda hitung? Kadang-kadang kita lihat angkanya aja takut, karena saya sudah ketemu banyak sekali teman-teman yang seperti ini. Ketika bertemu dengan saya, tak tanya berapa utangnya, banyak mas, berapa utangnya, banyak gitu. Dan setiap hari itu pikirannya adalah saya cari utang kemana lagi untuk bayar utang sebelumnya. Everyday yang dilakukan itu, ya, cari utang sini, bayar sini, cari utang sini, bayar sini, cari utang sini, bayar sini. Itu yang dilakukan everyday. Jadi saudaraku sekalian, hari ini coba kita tuntaskan, kenapa sampai orang gali lubang, tutup lubang. Gali lubang tutup lubang itu bukan karena kondisi finansialnya yang kurang, tidak hanya itu gitu. Karena gali lubang tutup lubang ini ada di kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah biasanya dia gali lubang ke rentenir-rentenir kecil. Kalangan menengah ada juga gitu, ke rentenir-rentenir yang skalanya puluhan juta, ratusan juta. Kalangan miliaran ada nggak? Ada. Pernah datang ke saya seorang ibu-ibu ya, dengan mindset gali lubang tutup lubang. Berapa utangnya saat ini? 60 miliar. Itu yang paling besar yang pernah saya temui. 60 miliar. Gara-gara gali lubang, tutup lubang. Karena bisnisnya jalan waktu itu, terus kemudian ada orang investasi, ya, diterima sama dia, dikasih bunga setiap itu bukan investasi ya, itu ngutangin gitu ya. Orang biasa nggak tahu perjanjiannya seperti apa, tapi setiap bulan dikasih kembalian gitu. Habis uang ini, dia utang orang lain lagi dengan ratusan juta dan seterusnya, miliaran, ada yang 2 miliar, ada yang 1 miliar, sampai akhirnya terkumpullah 60 miliar dan down. Nah, ini pernah dilakukan oleh Charles Ponzi, makanya skema seperti ini dinamakan sebagai skema Ponzi. Awalnya adalah dari mindset
gali lubang, tutup lubang. Jadi ini adalah mindset, kalau menurut saya dalam dunia bisnis ini adalah mindset terlarang. Ya, gali lubang, tutup lubang itu di dunia bisnis, kalau menurut saya ini adalah mindset atau cara berpikir yang terlarang. Kita tidak boleh utang ya, atau pinjam untuk membiayai utang kita sebelumnya. Karena utang itu begitu ada utang, kita nggak bisa bayar, apa yang harus dilakukan? Bukan cari pinjaman terus ditutup. Kita akan menambah lagi masalah gini, dengan cara seperti ini. Yang harusnya dilakukan adalah dengan cara, sudah stop dulu. Selesaikan dulu masalah ini dengan orang ini, gitu. Atau institusi ini, atau lembaga ini. Selesaikan dulu. Jadi kalau ini diselesaikan, maka kita bisa setelah ini ada solusinya, belum selesai sih, tapi ada solusinya, ada perjanjiannya, ada negosiasinya, ada komunikasinya. Kemudian kita bisa berpikir yang lain lagi. Jadi berpikirlah masalah lama itu taruh dulu, diselesaikan dulu, kemudian baru kita melakukan hal yang lain. Ini masalah prioritas, masalah mindset sebetulnya. Ya. Karena banyak sekali teman-teman yang gali lubang ini karena kepepet, takut kalau ditagih, ya. Takut kalau ditagih, terus kemudian nanti nggak tahu mau ngomong apa. Ya, masalah seperti ini. Jadi pada saat ditagih ini, tipsnya seperti apa? Ya, pada saat ditagih Anda pasti merasa panik, saya akan berikan Anda tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya memperkenalkan produk baru dari Klinos, yaitu Klinos Anti Jamur Kaca. Nah, kenapa saya pilih produk ini? Karena begini, sebetulnya masalah pribadi sih ya. Seringkali mobil saya itu parkir di depan gitu. Memang garasinya di depan dan tidak ada tutupannya. Anda bisa lihat kan semuanya ya, atasnya itu semuanya langsung kena hujan, kena panas. Nah, bagi teman-teman sekalian yang mengalami masalah serupa, tentunya kaca depan ya, kaca depan itu seringkali berjamur. Terus bagaimana solusinya? Ini Klinos. Ini anti jamur kaca yang aman ya. Jadi nanti tinggal diaplikasikan saja ya. Di sini kita akan lihat sama-sama bagaimana cara mengaplikasikannya. Jadi pertama, ini kita tuang. Tuang sampai dia meresap. Nah, kemudian secara perlahan itu digosokkan ke kaca saja. Sesimpel ini. Ya, gosokkan kaca, nanti Anda bisa lihat ini bedanya. Ya, gosokkan kaca seperti ini. Pelan-pelan aja, enggak usah terlalu apa istilahnya? Enggak usah terlalu kuat. Karena dia mengandung zat aktif ya, yang bisa menghilangkan jamur kaca. Jangan sampai kering, nanti Anda langsung lap dengan lap seperti ini atau microfiber biasa ya, macam ini, lap aja. Ini langsung kelihatan jamurnya langsung hilang, Anda bisa lihat. Ya, bisa lihat nih, langsung hilang jamurnya. Macam gini. Ya, aplikasikannya sedikit-sedikit aja ya, sedikit-sedikit aja, jangan langsung banyak. Kenapa? Karena jangan sampai kering, langsung di ini aja, langsung di istilahnya dilap pakai lap yang lainnya. Sebagian-sebagian dulu sematerin. Nah, semacam ini. Nah, ini langsung hilang ini. Ya, nanti tinggal kita bersihkan ini. Kalau agak kering, kasih lagi dikit. Ya. Jadi seperti ini cara mengaplikasikannya. Gosok aja perlahan, memutar, jangan terlalu kuat. Kemudian lap pakai lap yang bersih. Kita bisa lihat di sini ya, bahwa jamurnya itu sudah berbeda. Anda bisa lihat nanti bedanya.
Nah, jadi tadi pakai Nipo, sekarang pakai microfiber ya. Kering nih ya, kasih lap kering. Oh, lihat. Gampang banget, nggak usah ke salon. Ya. Tinggal diaplikasikan ke seluruhnya. Demikian ya, semoga produk ini bisa bermanfaat. Yang mau jadi agen juga bisa jadi peluang bisnis baru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatasi panik gimana? Sederhana. Duduk, tarik nafas panjang, hembuskan, ambil air putih, ya, doa, Anda minum. Terus bernafaslah tenang, gitu. Ya. Sampai apa? Sampai kondisi tubuh Anda ini benar-benar rileks, gitu ya. Kan orang panik kan tegang, ya, tegang, dan orang panik itu nggak punya solusi. Solusinya ya utang dan utang gitu. Pikirannya adalah saya mau utang kepada siapa lagi gitu. Nah ini yang banyak di komen-komen tuh, lah kalau nggak ada pinjol, kalau nggak ada rentenir, kita mau utang sama siapa mas? Sama saudara, mereka nggak percaya sama kita. Nah banyak sekali gali lubang ini dilakukan juga waktu belum ada pinjol ya. Orang nggak bisa pinjam ke rentenir juga, nggak bisa ke bank juga. Dia ada yang ke saudara, ke teman-temannya. Anda kan punya kan teman yang dia utang sama si A, utang sama si B, utang sama si C, dan utangnya banyak banget. Dia jadi bahan omongan di kalangan teman-temannya. Anda pasti punya teman-teman seperti itu. Nah, orang-orang inilah yang punya mindset gali lubang tutup lubang. Gitu. Pikirannya adalah utang, dan utang. Untuk apa utang itu? Untuk nutup utang sebelumnya. Caranya bagaimana supaya kita bisa selesai? Yang pertama adalah kondisikan dulu diri Anda. Jika Anda mengalami hal ini, kondisikan dulu diri Anda. Jangan berpikir utangnya dulu, bagaimana cara membayarnya, bagaimana cara cari uangnya, itu stop dulu, kondisikan dulu diri Anda. Kemudian yang kedua, catat dan hitung. Buat catatan berapa utang Anda kepada siapa saja dan kemudian hitung. Kalau sudah tenang, karena kondisi nggak tenang, Anda lihat catatan mesti Anda panik, bingung gimana caranya ya, mau jual ginjal lah dan lain sebagainya, itu pikiran-pikiran jelek. Ya, saya akan berikan pada Anda sebuah wawasan yang sebetulnya ini fakta, bahwa uang itu bisa dicari. Ya. Uang itu bisa dicari kalau Anda tenang dulu. Nah, seringkali teman-teman tidak percaya tentang hal ini. Banyak sekali kita yang senantiasa merasa panik terus ya pada saat ada tagihan, ini wajar sih gitu. Tapi kalau Anda nggak tenang gitu, hal yang sederhana saja akan jadi rusak gara-gara kita nggak tenang. Anda bayangkan memasukkan benang ke dalam sebuah jarum, itu adalah hal yang sederhana. Tapi kalau Anda panik, dikejar anjing misalnya, Anda nggak akan bisa. Simple itu sebenarnya. Bisa dilakukan hanya jika Anda duduk dan Anda masukkan jarumnya. Nah, maksudnya apa sih mas? Menjalankan sebuah bisnis, jualan, Anda mencari rizki, ya, menambah peluang-peluang baru. Anda bersilaturahmi kepada teman-teman misalnya, cari peluang baru, bersosial media. Tidak bisa dilakukan jika Anda tidak tenang. Maka tenang dulu itu penting. Ya, makanya dalam 30 hari bebas hutang, konsepnya tenang, TENANG. Ya, karena tenang itu ada segala-galanya. Jika Anda sudah tenang, kemudian ditulis dulu semuanya, ya, kemudian tentukan waktunya. Sesuai Anda, bukan sesuai orang lain, sesuai Anda. Oh, saya bisanya membayar nih kalau begini berarti 3 tahun mas, kalau begini 10 tahun. It's okay, tulis aja dulu. Dan kemudian mulai lakukan sesuatu. Negosiasilah dengan orang-orang yang Anda pinjam uangnya. Negosiasikan dulu. Diterima nggak diterima, negosiasikan dulu. Ya, kemudian Anda lakukan sesuai rule Anda, sesuai prioritas Anda, sesuai cara Anda. Bukan dengan cara orang lain. Kalau dia menagih, syaratnya sederhana. Kalau Anda nggak punya uang, duduk, minum air putih, ya, tarik nafas panjang. Kemudian kembali lanjutkan apa tujuan Anda. Tujuan Anda cari duit, ya sudah Anda cari duit. Dengan cara yang benar, bukan dengan cara utang. Oke. Nah, biasanya kalau kita sudah mulai bergerak, akan muncul peluang-peluang baru, akan muncul pencerahan-pencerahan baru, akan muncul wawasan-wawasan baru. Akan mudah kondisi finansial kita gerakkan. Kita nggak bisa membelokkan mobil pada saat berhenti, itu nggak bisa. Maka Anda harus bergerak. Anda harus do something gitu. Untuk apa? Untuk mencari rezeki. Gitu.
sekedar jualan misalnya, apapun aja, coba jualan aja. Di tengah-tengah Anda jualan, pasti ada informasi, pasti ada wawasan, pasti ada ilmu baru, pasti ada ketemu relasi baru, dan seterusnya. Gitu. Dan di situ akan lebih fresh lagi, lebih fresh lagi, lebih fresh lagi. Dan jangan lagi berpikir mau utang. Gitu. Pokoknya bisa nggak bisa, saya bayar. Bisa nggak bisa, saya kerja keras. Bisa nggak bisa, saya akan pikir keras bagaimana caranya membayar utang-utang saya. Dan barang siapa bersungguh-sungguh dalam melunasi utangnya, maka Allah akan membantunya. Percaya saja. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Doa saya untuk Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya kendaraan tapi boros bahan bakar? Sudah melakukan perawatan mesin secara rutin tapi belum membuahkan hasil? Atau ingin mengganti kendaraan yang lebih irit tapi masih terkendala dana? Tenang, untuk masalah itu sebenarnya kamu hanya butuh Klinos. Produk cairan penghemat bahan bakar yang mampu menghemat bahan bakar kendaraan 20 hingga 40%. Klinos terbuat dari minyak atsiri yang mampu membersihkan mesin kendaraan dari kerak dan kotoran secara efektif. Produk ini sangat diminati karena mampu menekan pengeluaran bulanan customer dalam berkendara, terutama untuk biaya servis, biaya bahan bakar, dan biaya ganti oli. Kamu nggak usah khawatir, Klinos sudah memiliki sertifikat resmi sehingga aman untuk digunakan. Ingin memiliki kendaraan yang lebih hemat bahan bakar? Klinos solusinya. Order sekarang juga.